Hello, my name is Jufriyadi Dwi Pramana. In this video, I want to share my experience and lesson learned while studying advertising and English. I hope this story can serve as motivation for my future self. And I'm sorry, sir, if I continue using Indonesian after this. Apa yang aku dapatkan pada saat mata kuliah periklanan? Sebenarnya banyak sih. Di setiap pelajaran juga banyak mendapatkan ilmu. Tapi dalam matkul periklanan ini bukan tentang periklanan ya, tapi tentang Pak Mustafa sendiri. Karena menurut saya Pak Mustafa itu bukan keras sih, tapi tegas sih menurut saya. Jadi kekerasan dalam yang Pak Mustafa itu tunjukkan itu memiliki arti. Pada saat di kelas, Pak Mustafa itu bukan sering sih, tapi di setiap matkul itu mewajibkan mahasiswa untuk tanya atau apa ya, ngasih saran gitu, bukan ngasih saran sih, tapi ngasih opininya tentang hari itu. Dan itu menurut saya sangat efektif sih, biar mahasiswa mengeluarkan isi hatinya, gak cuma komunikasi satu arah doang gitu, tapi ada komunikasi dalam forum tersebut gitu sih. Dan selanjutnya sikap menghargai sih, Pak Mustafa selalu menghargai mahasiswa. Ya contohnya beliau selalu menanyakan opininya teman-teman yang lain di dalam kelas. Itu menurut saya. Beliau sangat keras ya kalau untuk tugas itu, apalagi presentasi, karena beliau ingin mahasiswa yang sudah mengikuti kelasnya beliau itu gak mau ada yang presentasi cuma sebagai formalitas saja, tapi hal itu harus mereka kuasai. Ini bukan tentang formalitas, tapi ini tentang tanggung jawab kamu pada saat dikasih tugas presentasi. Style mengajarnya beliau tentu saja tidak sama dengan dosen yang lain. Itulah yang menurut aku dosen yang paling berkesan di semester ini. Mungkin ada sebagian orang yang tidak suka, dan selanjutnya ada 3 hal sih yang aku sukai dari cara mengajarnya beliau, yaitu mengambil first impressionnya mahasiswa. Beliau pada saat datang dalam kelas, beliau selalu menanyakan, any question? Nah, itu ciri khasnya dari beliau. Beliau mengajak kita untuk aktif gitu, bukan cuma duduk-duduk doang. Dan yang kedua, menekankan mahasiswa untuk sering bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Itu sebenarnya saya sebelum ini saya nggak mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi ya ada sih, tapi pada saat menjelaskan terus tanyakan, tapi anak-anak sering gimana ya, nggak tanya gitu, cuma ya nggak ada Pak itu, sebenarnya ada gitu. Tapi kalau sama Pak Mustafa ditekankan lagi, kalau nggak tanya malah disuruh keluar. Tuh saya sukanya. Dan satu kejadian yang aku suka saat Pak Mustafa ini ngajar, yaitu pada saat pada saat beliau menjelaskan, terus ada 2 mahasiswa yang bicara dalam kelasnya beliau, itu langsung disuruh keluar selama 5 menit. Nah, pada pada saat mereka keluar, beliau itu menjelaskan banyak hal ini itu tentang lupa pokoknya mengenai komunikasi kalau nggak salah ya pada situ. Nah, setelah 5 menit beliau menyuruh mahasiswa tersebut masuk ke dalam, dan beliau bilang gini, seingat saya, tapi kalau ada salah mohon dikoreksi Pak. Lihat, dengan 5 menit saja kalian sudah mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kalian. Sedangkan mereka yang ada di luar cuma 5 menit saja nggak dapat apa-apa, sedangkan kalian mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat gitu. Ternyata beliau itu punya alasan gitu membuat mereka keluar, nggak semata-mata cuma suruh keluar tok, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi beliau menjelaskan maksud dari beliau menyuruh mereka itu keluar. Dan ini tambahan ya,
Soalnya kemarin pada hari Senin aku disuruh mengungkapkan suruh cerita atau ngasih opini mengenai belajar pada saat belajar bahasa Inggris dan pakai bahasa Inggris. Sebenarnya pada saat itu aku mau bicara juga, tapi kebetulan pada saat itu waktu udah habis dan aku lumayan grogi sih. Hanya pakai bahasa Inggris, dan kalau aku pakai bahasa Inggris itu sering ngeblank gitu. Ngeblank, nggak tahu apa yang mau dibicarain gitu. Tapi kalau bicara pakai bahasa Indonesia, insya Allah bisa, insya Allah. Ini apa ya yang aku dapatkan selama belajar bahasa Inggris? Itu juga banyak. Apalagi cara membuat profil perusahaan yang benar, membuat brosur, memahami part of speech, mempelajari berbagai rumus, tense, dan tentunya kosakata yang baru. Nah, tapi dari semua yang paling aku sukai adalah rumus tense. Dengan belajar rumus itu, aku menjadi tahu kalau di kalimat itu ada jenisnya juga. Kalau kalimat seperti ini itu namanya tense apa gitu. Itu pokoknya. Dan selain ilmu, pengalaman belajar sama Bu Titin itu juga sangat berbeda sih menurutku, dan sangat berkesan juga. Soalnya kalau beliau menjelaskan itu sering pakai bahasa Inggris, dan karena hal itu aku sering aku dipaksa untuk memahami perkataan beliau. Walaupun beliau gak ngasih tahu sih ke saya, tapi yang aku rasain kayak gitu harusnya. Jadi mau tidak mau ya aku harus berusaha belajar lebih keras daripada yang sebelumnya, karena aku sering mengentengkan bahasa Inggris dulu ya, benar, mengentengkan. Soalnya sulit gitu. Hal yang paling menantangnya tuh menurut aku pada saat kuis. Soalnya beliau kalau ngasih kuis itu selalu menjelaskan sesuatu dengan kalimat sendiri, dan aku pikir itu adalah hal yang sulit, karena aku nggak pernah seperti itu, nggak pernah kuis atau bicara bahasa Inggris seperti itu. Cuma belajar ya ayu dewi tuh hisi it, itu wis. Nah, ini adalah pengalaman yang baru menurut saya. Soalnya dari kemarin-kemarinnya gak ada. Dan jujur setiap kali kuis aku itu sering terdiam karena gak tahu yang mau dibicarain itu apa. Nah, dari pengalaman itu aku jadi sangat sadar sih bahwa kemampuan bahasa Inggris aku itu masih perlu banyak peningkatan. Soalnya yang lain udah bagus-bagus lah, rata-rata bagus-bagus lah di kelas aku. Nah, dan hal itu membuat aku motivasi banget untuk belajar lebih giat lagi, supaya biar aku bisa membuktikan kepada Bu Titin kalau aku juga bisa bicara bahasa Inggris sama seperti yang lain. Aku juga pengen bisa gitu. Dan sadar bahwa apa yang beliau ajarkan sangat berarti bagi hidup aku, dan saya percaya kalau saya konsisten belajar bahasa Inggris pasti bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, dan saya harus membuktikan hal tersebut kepada Bu Titin. Wajib. Nah, itu nggak usah banyak-banyak ya Pak, soalnya sudah 11 menit saya bicara panjang lebar lagi. Sebenarnya Pak, mungkin yang ingin saya sampaikan bagi diri saya untuk yang di masa depan ini, jika melihat ini, saya harap kamu tuh tidak melupakan jasa-jasa dosen dan guru-guru kamu pada saat SMA. Soalnya kamu gak bisa menjadi orang seperti saat itu semata-mata bukan karena guru-guru yang sudah mengajari kamu. See you next time. Thank you Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.